Selamat sore, Lia. Apa kabar? Selamat sore Pak John, bagaimana Ya, baik, kabarnya San Francisco? baik, baik. Hari ini kami ingin tahu tentang program EB5. Boleh lihat terangkan? Dari hukum keimigrasian, salah satu cara untuk mendapatkan izin tinggal dan bekerja di Amerika Serikat adalah melalui employment-based immigration. Nah, secara umum ada 5 kategori dari employment-based immigration, dan kali ini kita akan membahas mengenai EB5, Immigrant Investor. Baik, Immigrant Investor Program, atau yang lazimnya banyak disebut sebagai IB5 adalah intinya seseorang itu menanam modal di Amerika Serikat in exchange, dan sebagai imbalannya ya, dalam tanda kutip, meskipun ini bukan membeli green card, tapi dapat saja bisa disamakan dengan proses seperti itu. Nah, program EB5 sendiri ada 2 cabang besar, yaitu yang pertama adalah yang million dollar investor atau yang direct investment, dan yang kedua lagi ada yang melalui regional center. Nah, kali ini mungkin kita bisa bahas keduanya, atau mungkin kita bahas salah satu saja, yang tadi seperti sudah kita sepakati sebelumnya, yaitu kita akan bahas apa itu direct investment. Jadi yang pertama, dari semua EB5 investor itu harus invest in a new commercial enterprise atau NCE ya. Apa definisi dari new commercial enterprise? Yaitu itu di-establish sesudah November 29 tahun 90, atau kalau misalkan ada sebelum November 29 tahun 90, maka harus dibuktikan bahwa bisnis tersebut harus akan ada tujuan ekspansi, atau apabila ada bisnis yang berkurang maka akan ada harus penambahan volume. Kira-kira begitu. Nah, commercial enterprise itu artinya aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan untung, dalam arti it has to be, itu harus bisnis yang legal, bisa dalam bentuk sole proprietorship atau solo ya, usaha sendiri, partnership, holding company, corporation atau joint venture, bahkan juga bisa dalam bentuk business trust, yang bisa dimiliki publicly owned atau privately held, it's okay. Kira-kira bagaimana, John? ya baik. Kalau regional center bagaimana? Kalau regional center itu adalah kira-kira ada sekitar 200 lebih ya regional center di Amerika Serikat pada saat ini, di mana USCIS atau United States Citizenship and Immigration Services menyetujui pembuatan regional center, di mana para investor yang ingin mendapatkan green card melalui program tersebut bisa menginvest $500,000 atau $500,000 untuk commercial enterprise tersebut, di mana uangnya akan di-manage oleh si regional center tadi, di mana si regional center sudah mendapatkan approval dari USCIS. Jadi I'm only gonna glance through it, but salah satu keuntungannya adalah bahwa program dari regional center itu sudah diseleksi oleh USCIS. Jadi tidak seperti direct investment yang $1 juta tadi, di mana kita mungkin harus meng-hire ekonomi sendiri untuk memberikan atau meyakinkan imigrasi atau USCIS bahwa kita punya bisnis adalah is a solvent business. Oke. Jadi itu kalau nggak salah ada sekitar berapa ribu yang visa yang diterima yang untuk setahun buat EB5. Bagaimana, John? Berapa banyak visa yang diterima untuk EB5 kira-kira? Oke, kalau kita lihat trennya dari tahun ke tahun, itu memang jumlahnya makin lama makin meningkat ya. Kita makin lama makin meningkat. Jadi sebetulnya kalau secara statistik
dalam beberapa tahun terakhir, jumlah dari kuota yang ada, karena kuota EB5 itu kan ada 10.000. 10.000, oke. Satu tahun ya, satu tahun. EB5 itu ada 10,000 ya. Sejak dari awal implementasi program ini, dari sedikit makin lama makin banyak, bahkan jumlah itu mungkin juga ditunjukkan dengan indikasi bahwa aplikasi untuk pengajuan regional center itu juga makin lama makin banyak. Nah, jadi mungkin sekarang saya belum cek ya statistik terakhir untuk yang tahun ini, namun sudah meningkatnya mungkin sudah 10 kali lipat dari sejak pertama kali program ini pertama kali diadakan. Dan dengan approval rate yang juga cukup tinggi, yaitu it's actually over around 80%. 80%, oke. Jadi kalau secara proses ya, seandainya ini hari kita bawa application buat EB5, seandainya itu bilang kita mulai direct dulu, oke. Apa yang diperlukan dan berapa lama waktunya untuk prosesnya? Oke, kalau misalkan kita putuskan untuk melakukan direct investment ya, pertama-tama harus diingat bahwa hukum mengenai IB5 itu adalah yang paling penting adalah mengenai job creation. Jadi the thing is you have to create or preserve at least 10 full-time jobs of 10 qualified US workers. Nah, jadi harus ada 10 pekerjaan untuk orang-orang yang berada dalam status green card atau US citizen. Nah, ketika kita melakukan direct investment, maka analisis berikutnya adalah kita melihat apakah kita akan melakukan ekspansi atau kita akan menyelamatkan troubled business. Oke? Jadi kita harus bisa buktikan kalau ada net loss dalam periode 1 atau 2 tahun terakhir yang ada sebelum priority date dari filing risi petisi itu tadi ya. Nah, dalam hal ini untuk menunjukkan bahwa betul-betul si investor ini datang untuk memperbaiki bisnis tersebut, ada business analysis yang lebih dalam yang harus bagaimana supaya imigrasi mempercayai bahwa bisnis ini akan bisa berlanjut gitu loh. Oke. Dan itu prosesnya berapa lama ya kira-kira? Kalau prosesnya persiapan dokumen itu tergantung dari apakah ketika orangnya datang baru dapat idea atau orangnya sudah mengatakan kita siap melakukan EB5 gitu ya. Itu that's a different ballgame. Karena biasanya yang terjadi adalah ketika Anda melakukan sebuah consult, biasanya opsi ini adalah salah satu opsi yang kita tawarkan kepada klien ya, apabila setelah tentunya kita go through dari semua daftar belanja yang ada lebih dari 50 cara untuk tinggal dan bekerja di Amerika Serikat. Jadi misalkan setelah kita selesai melakukan pembahasan penuh family-based immigration, employment-based immigration, lalu kemudian special laws, apabila hal-hal ini tidak terjadi, tidak ada yang masuk ya, baru kemudian apabila kira-kira betul-betul memungkinkan, barulah kita tiba pada opsi ini. Jadi kalau dalam prakteknya, saya terus terang jarang sekali yang melihat apabila orang itu lalu datang dan mengatakan, kita akan datang ke sini memang tujuan kita untuk melakukan EB5. Itu yang saya lihat jarang sekali. Oke. Jadi yang regional center kira-kira berapa lama gitu? Kira-kira prosesnya? Nah, kan regional center pertama-tama karena daftarnya berubah setiap hari ya. Itu regional center pada saat ini yang paling penting adalah ketika you sudah menentukan 1 dari 200 sekian, which regional center yang mana yang you mau invest? Apakah you mau invest di Seattle atau di New York atau you mau invest di Colorado atau di Boston? Setelah opsi-opsi tersebut kita bahas, maka yang pertama kami lakukan adalah kami akan telepon dulu ke regional centernya, lalu mengatakan, halo, ini kita ada yang tertarik,
apakah you masih ada spot. Saya beri contoh ya, misalkan salah satu regional center yang di Manhattan itu kebetulan it's a hotel, itu cepat sekali fullnya. Jadi meskipun kita sudah tentukan, kita juga harus tanya juga kepada regional center apakah mereka available, dan kemudian setelah itu kita akan mengatur wires, documenting money, karena kita juga harus memberikan penjelasan yang lengkap dari mana sumber dana dari kapital yang akan diinvest tadi. Mungkin persiapan papersnya sendiri ya, apabila kita lakukan investasi mungkin sekitar 2 bulan. 2 bulan ya. Dan setelah itu dapat provisional green card, bukan? Atau setelah dimasukkan petisi tadi, setelah dimasukkan petisi tadi, perlu diingat bahwa 2 tahun kemudian itu jadi hampir sama dengan family based immigration, di mana if you are married less than 2 years, you have to file for to remove the conditions of your green card, ya. Jadi yang terjadi adalah kalau dalam hal ini dalam tempo 2 tahun, you masih harus remove conditions of the green card that you initially got dari IB5 tadi. Alasannya karena salah satu requirement-nya adalah kapital tadi itu harus at risk. Nah, karena ya gimana ya, kalau mungkin kalau dalam 2 tahun mungkin turnover-nya belum cukup atau bagaimana. Ya, tapi ya kira-kira demikian. I see. Oke. Lia, kami terima kasih untuk memberi waktu pada hari ini. Dan sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih, John. Okay. See you soon in Jakarta. Okay, thank you. Bye-bye. Okay, bye.